Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binista'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, khususnya subscriber dari Sabang sampai Merauke, timur, selatan, barat, daya, tanpa terkecuali tua, muda, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya. Yang jelas, yang pasti, dengan saya live streaming pada kesempatan ini, pertama memberi kabar, kedua mungkin sahabat-sahabat bertanya, ada apa ketika saya bersama Raymondo? Kebetulan sahabat ya, secara dalam informasi yang dibawa Raymondo ini benar-benar mengguncang dunia sejagat. Kenapa saya katakan seperti itu? Untuk memastikan kebenaran-kebenaran itu nanti kita ngobrol langsung sama Raymondo, bertanya langsung sama Raymondo, apakah berita atau suatu kesan dan pesan yang akan disampaikan Raymondo itu kita bisa dengar langsung. Kenapa saya katakan seperti itu, sahabat? Jadi ketika Raymondo pernah menemui Bang Ray Lampung, di situ Raymondo sedikit banyaknya menceritakan atas sedikit informasi bahwasanya kabar untuk ke depan lebih waspada. Masalahnya secara terawangan, secara dalam lihatan, baik itu sekuping dengan indera-indera gaib ya, maupun indera 6, 5, indera 7, indera 8 itu sampai ke telinga kita, bahwa informasi itu memang boleh dikatakan A1 Raymondo ya. Benar, ya, benar. A1. Jadi disitulah saya sedikit banyaknya Raymondo datang ke tempat saya, artinya memberikan informasi untuk memastikan bahwasanya jangan sampai lengah, boleh dikatakan apa ya, lebih waspada dan hati-hati. Artinya kita hadap ini, kalau setan ibrit kartubi bilis takun setan itu, maaf nih ngomong sahabat, sangat mudah kita hadapi ya. Tapi kalau yang kita hadapi ini bahasanya berwujud manusia, tapi rambutnya hitam, ini otaknya lebih luar biasa, licin, bahkan lebih daripada demit ibrit. Nah untuk itu sahabat, sebelum kita lanjut obrolan kita, mungkin kalian sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham, bahkan kalian sudah lihat. Di sini Raymondo sudah benar-benar membantu, kesetiaannya diwujudkan, bahwasanya dengan sedikit melonggarkan pemikiran, tenaga, dengan keikhlasan dia lakukan, akhirnya Raymondo benar-benar tulus. Dia buktikan, baik di hadapan Bang Ray Lampung, apalagi Hanama sama Cik Raden, di mana sosok sepak terjang Raymondo selama ini mungkin kalian sudah tahu dan dengar. Luar biasa. Tapi dengan keajaiban yang Allah berikan, sehingga Raymondo sekarang benar-benar taubat. Itulah suatu perjalanan secara nyata kita tayangkan di channel YouTube ini. Real, bukan rekayasa. Perjalanan-perjalanan yang ada
cerita-cerita yang ada. Kenapa seperti itu? Untuk itu juga, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dalam negeri maupun luar negeri, kepercayaan itu bukannya hal yang mudah yang kita berikan. Oleh karena itu kepercayaan harus kita jaga. Di situ, Banggai Lampung dengan restu memberikan suatu channel YouTube yang namanya yaitu Ustadz Bukan, Raymondo Official. Raymondo Official sekarang, ya, Raymondo Official. Jadi sekarang kunjungi channel Raymondo Official. Jangan lupa sahabat, di subscribe, tekan tombol loncengnya sebanyak-banyaknya, karena itu gratis. Dengan kalian mengelek dan menekan tombol itu menandakan kalian sudah mendukung, artinya sudah menyupport. Dengan adanya selama ini mungkin perjalanan yang kalian lihat, sosok orang yang tadi maaf ngomong kalau bahasanya nggak enak, nggak etis ya sahabatnya. Kalau Raymondo dulu seorang kiai, jadi seorang kiai baru tobat itu nggak enak. Tapi Raymondo ini seorang tadinya maaf ngomong di dunia kelap, dunia hitam, sehingga dia mau bertekad menanamkan niat yang benar sungguh-sungguh untuk berbuat baik. Itu luar biasa. Kita apresiasi ya atas niat Raymondo yang dilakukan, benar-benar luar biasa. Kita salut sama Raymondo. Mudah-mudahan atas perjalanan Raymondo ke depan Allah berikan suatu hidayah yang lebih besar lagi. Amin, amin. Supaya Raymondo diberikan suatu kekuatan, terutama jasmani dan rohaninya. Amin. Ya, karena kenapa saya katakan seperti itu? Tanpa adanya kita di alam dunia ini secara nyata, secara syariat, mungkin melalui proses perjalanan yang dilalui sama Raymondo, mungkin kelam dan kelam, akhirnya ketika Allah mempertemukan ketika sama kami, di situ suatu keanugerahan, hidayah kalau bahasa Arabnya, ya. Kalau secara dalam itu bukan suatu kebenaran, tapi ini faktor perjalanan yang nyata. Maka dari itu sahabat, dukung terus, kunjungi channel Raymondo Official. Yang mudah-mudahan dengan adanya channel Raymondo Official, sedikit dia mendapatkan mengais rezeki, ya, baik dengan perjuangan dia membantu Banggai Lampung dan Ciraden, yang mudah-mudahan itu menjadikan suatu keberkahan dia ke depan. Amin, amin. Yang lebih sukses lagi ya. Amin. Karena kenapa? Semuanya itu memang butuh proses, tidak ada yang namanya instan. Karena gambaran-gambaran yang sudah ada, sudah jelas. Jangankan seperti gambaran seperti yang kita lihat secara nyata. Ya, makanya saya bilang tidak ada instan. Karena itu proses. Artinya, kita jalani, kita syukuri, kita bersyukur dengan apa yang telah diberikan. Itulah salah satu rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Amin. Karena kenapa? Hablu minan nas wa hablu minallah. Hubungan kita baik kepada manusia, baru kita bisa berhubungan baik kepada Allah. Ya, jangan dulu kita menyebut-nyebut nama Allah, tapi kita kepada manusia tidak ada yang nama cinta dan kasih sayang. Inilah sosok Raymondo, sahabat ya. Jadi Raymondo, saya mau tanya Raymondo, Ya, gitu. dengan ada apa yang selama ini ketika informasi yang kau sampaikan kepada Banggai Lampung, kebenaran-kebenaran itu saya juga pengen tahu. Bahwasanya saya juga memang ketika saya didatangi sama Prabu, memang Prabu itu menandakan kecurigaan paling besar di batin saya, itu tidak menerima. Karena kenapa? Karena bertolaknya ketika Prabu seolah-olah mau bertobat, dia mau berdiam di Banggai Lampung, di padepokannya, itu ada salah satu tujuan yang sangat negatif. Tapi atas informasi ketika Raymondo menemui Banggai Lampung waktu pernah saya live streamingnya waktu itu, bahwa katanya kita ini ada suatu bahasanya ancaman atau kita ada kewaspadaan ke depannya. Apakah benar itu Raymondo? Kau dapat informasi itu, apakah memang kau dulu punya hubungan, punya teman, punya sahabat, punya kerabat? Informasi itu sudah kau dengar A1 benar apa gimana itu Raymondo? Jadi begini Ki ya. Iya. Cara dan sebelumnya
Ya, saya juga banyak terima kasih juga ya karena Cik Raden sudah menyempatkan waktu ya Iya, betul. atas permintaan saya semalam sempat berkomunikasi Cik ya. Karena yang saya katakan memang sebelum saya bertemu dengan Cik Raden, sebelumnya saya sudah bertemu dengan Bang Ray Lampung. Iya, betul. Memang yang mana saya saat itu bertemu dengan Bang Ray Lampung, memang ada beberapa hal yang memang harus saya sampaikan. Dalam arti berapa hal yang harus saya sampaikan ini, itu ya, sepertinya kalau saya bercerita dalam arti lebih detailnya mungkin Cik Raden juga agak rasa rasa takut itu pasti timbul sih. Betul, gimana? Rasa kekhawatiran itu pasti timbul. Iya, betul. Karena kita masalah, manusiawi, ya, betul. Iya, karena kita namanya manusiawi Cik ya. Iya, betul. Dibilang kalau masalah informasi itu dibilang pengancaman lebih dari pengancaman. Itu. Tetapi pembicaraan yang saya ketahui selama ini memang saya sudah tahu. Sebelum hari memang saya sudah sebelum cuman masih saya kaji. Apakah memang benar pembicaraan mereka yang dibicarakan ini kemana arah tujuannya dan apa yang kalian inginkan. Tetapi setelah saya mendapatkan info itu semua, setelah mendapatkan kajian-kajian yang telah saya pelajari mereka itu, arahannya itu ya mungkin saya pun sempat bingung Cik. Kenapa saya bilang sempat bingung? Karena mereka itu yang saya bilang tadi, karena lebih dari ancaman. Dan maka itu pembahasan ini harus saya sampaikan dengan Bang Ray Lampung. Alhamdulillah kemarin tuh Bang Ray Lampung pas dia lagi live streaming, pas benar dia lagi live streaming, saya hadir, saya datang. Iya, betul. Saya katakan dengan Bang Ray Lampung, langsung saya katakan apa adanya. Bang Ray Lampung. Cuman memang di sana itu memang dengan Bang Ray Lampung itu memang begitu setelah saya jelaskan dengan Bang Ray Lampung itu, memang begitu saya menjelaskan dengan Bang Ray Lampung itu, karena Bang Ray Lampung juga dalam arti dia, saya pun tidak tahu, dia mengeluarkan pusaka dan kitab-kitab Bang Ray Lampung. Saya pun kaget, kenapa kok Bang Ray Lampung tidak biasanya Cik dia mengeluarkan kitab-kitab dan pusaka-pusaka Bang Ray Lampung tuh tidak biasanya. Dan maka itu setelah saya bicarakan, setelah saya paparkan pembahasan itu kan dengan Bang Ray Lampung keluar, dia berbicara dengan saya, karena dia akan memasukkan dulu pusaka-pusaka dan kitab-kitabnya itu. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan saya. Nah, yang saya khawatirkan Cik, kok tiba-tiba kenapa saya ingin membawakan informasi ini ke Bang Ray Lampung, sedangkan Bang Ray Lampung sudah mengeluarkan pusaka dan kitab-kitabnya. Iya. Itu. Cuman dalam arti kalau dibilang masalah pengancaman Cik, itu lebih dari pengancaman. Oke. Itu. Ya. Jadi saya sudah maksud, mungkin sahabat-sahabat sudah dengar ya. Artinya, ke depan ini, mungkin saya sama Bang Ray Lampung menghadapi yang namanya tantangan, sudah pasti. Rintangan, sudah jelas. Tetap, saya sudah sampaikan juga kepada Raymondo, apapun bentuknya, walaupun kami berkorban, baik dari segi tenaga, pemikiran, materi, secara lahir maupun batin, apapun bentuknya Raymondo, kita harus kuat, kita hadapi. Benar. Karena kenapa? Kalau memang itu benar, jelas, bahasanya suatu saat nanti, yang kita hadapi mungkin, entah itu salah satu sosok atau bentuk kita nggak tahu. Yang jelas memang sahabat ya, semenjak Raymondo ketika dia sudah tobat, kami tenang. Tadinya kami sudah menganggap permasalahan-permasalahan ini sudah selesai semua. Kenyataannya, informasi itu timbul lagi. Tidak masalah. Semuanya itu kita hakul yakin. Kenapa? Jangan sampai kita yang namanya mundur sebelum tempur. Perang dulu, baru tahu jawaban. Jadi sahabat-sahabat, apapun bentuknya, inilah salah satu seperti madu. Raymondo ya. Benar. Saya katakan madu. Jadi jangan kalian melihat ini, oh ini madu.
Tapi bagaimana caranya? Oh, benar khasiatnya. Setelah kalian beli, baru kalian tahu rasa kesaktiannya, Benar, bahasanya, keajaibannya kalian rasakan, keampuhannya kalian rasakan. Sama halnya kami menghadapi preman-preman ini. Tidak bisa menjawab kalau belum tempur, belum berhadapan. Tapi kalau kami sudah bertempur, berhadapan nanti, insya Allah sahabat akan tahu jawabannya. Mereka yang keok, apa kami yang tumbang? Mereka yang kabur, apa kami yang maju? Kan begitu. Sama halnya, apabila kalian mau pesan madu juga untuk mengobati segala penyakit yang ada di tubuh kalian. Baik penyakit dalam maupun penyakit luar. Artinya, secara kasat mata yang tidak kelihatan, medis maupun non-medis. Bahkan saya pun siap membantu saudara-saudara ya, sahabat-sahabat. Nah justru ini, saya mengajak Raymondo, mungkin Raymondo pun sudah tahu. Benar. Karena dia sudah diberi amanat untuk membantu. Bahkan kalian sahabat, apabila kalian membutuhkan yang namanya madu sakti ini, silakan kalian hubungi juga WA Raymondo di berandanya. Kalau Raymondo hafal mungkin bisa disebutkan Raymondo. Sudah ada di beranda ya, Cik? Sudah ada di berandanya. Nah, jadi kalian nggak usah susah-susah. Bisa langsung sama Bagel Lampung, bisa langsung sama Raymondo, bahkan sama Cik Raden. Sudah saya katakan tadi, jangan takut dan jangan ragu. Jangan ragu, karena ini bukan sembarang madu. Sudah didoakan segala hijab, semuanya doa, segala doa, ya. Kalau bahasa Arab itu sudah diruqyah, apalagi ini garam ruqyah, bukan sembarangan. Apabila kalian sudah ketemu yang namanya mandi air garam ini, luar biasa, bersih, bersinar seperti matahari dikala di siang hari bersinar. Apalagi kalian sudah makai minyak melati keraton ini, luar biasa, mental semua yang namanya Ifrit Katubi itu, bercahaya, menyinari di kalian. Nah ini, seperti kalian mengalami seperti pengapuran, saraf kejepit, sakit pinggang, tulang keropos, kekurangan kalsium. Ini yang dinamakan serbuk sakti. Kenapa saya katakan sakti? Tidak ada di dunia sejagat alam ini, hanya ada di Banggai Lampung, di tim Banggai Lampung. Kenapa? Tidak sembarangan, karena ini adanya di Segara Kidul, di pantai selatan. Siapa penguasa pantai selatan? Itulah Bunda Ratu. Siapa Bunda Ratu? Itulah sosok orang tua yang selalu mengayomi, mengasuhi kami. Ya, jadi sahabat-sahabat jangan ragu, cukup dengan 300.000 bisa kalian dapatkan madu sakti satu paket. Di situ satu paketnya bisa dapat 4 item. Madu hitam. Tinggal pilih yang mana saja. Bebas pilih, Bebas pilih. Iya. Nah, apalagi Cik Raden di sini ada memberikan suatu promosi. Jadi promosi itu sangat berbagi ya. Di bersodakoh lah, berbagi ya. Tanggal 28, 29 Cik Raden akan undi mendapatkan pertama itu motor NMAX, kedua handphone ya, 3 biji, ketiganya nanti tanggal 30 handphone juga. Bu, kenapa Cik Raden tidak rugi? Enggak apa-apa, saya bukan masalah itu rugi-rugian, tapi saya berbagilah untuk membagi itu. Tapi yang mendapatkan undian nanti kita untuk mendapatkan undian. Iya, kalau tidak ya nggak mungkin. Nanti kita gabung sama Banggai Lampung sama Raymondo, kita undi yang berhasil. Makanya buruan kalian pesan sekarang juga. Sekali itu, ketika itu nanti kita kocok nomor undian itu, siapa yang mendapatkan, itulah yang mendapatkan rezekinya. Ya, kesempatan tidak ada 2 kali. Hanya waktu inilah yang kita jangan sia-siakan, karena tanggal sudah dekat di akhir bulan Desember di tahun 2025. Ya, buruan pesan, cukup 300.000 saja. Nah, jadi Raymondo, kalau kita kembali ke fokus ke cerita yang apa yang kau disampaikan tadi, itu sudah jelas, artinya sudah kelihatan bahwasanya memang ke depan ini tidak boleh lengah. Benar. Cuman ada lagi, Cik. Apa itu? Memang ada lagi, mungkin pembahasan ini belum saya terlalu paparkan dengan Cik Raden. Mungkin saya bisa memaparkannya dengan Cik Raden setelah nanti kita berkumpul di Padepokan Banggai Lampung. Betul. Karena kenapa? Karena itu pembahasan itu saya juga, Cik, dalam arti ya, sampai saat ini pun saya pun tidak bisa tidur. Iya. Kenapa Raymondo? Kenapa Raymondo tidak bisa tidur itu? Karena ya dibilang kembali lagi ke topiknya dengan Cik Raden tadi,
Kita ini harus waspada saat ini. Iya, betul. Kenapa? Bukan saja buat hari ini, buat kedepannya kita harus waspada. Iya. Ini bahkan terornya lebih dari teror, ancaman lebih dari ancaman. Iya, betul. Iya. Kalau dibilang masalah goib dan lain-lain tuh, insya Allah kita bisa. Cuman ini lebih dari situ. Betul. Lebih dari situ. Iya. Makanya setidaknya kita saat ini harus berhati-hati, Ci. Dan juga setelah kita menemui Bang Ray nanti, nah disitulah saya bisa memaparkan 100% seperti apa kronologiannya, apakah akurat ataupun tidaknya, dan juga ada yang memang harus saya bicarakan dengan Bang Ray Lampung. Iya, betul. Harus itu, Pak. Harus Rimondo. Karena begini ya, saya yakin juga dengan adanya informasi ini mungkin bukan terhadap kita berdua. Benar. Yang jelas karena sumbu utama di situ kan Bang Ray Lampung, mereka center. Mereka ini kan bahasanya merasa keusik. Benar. Ya. Nggak tahu misi mereka ini, padahal kita nggak pernah salah. Apalagi Bang Ray Lampung ya. Jadi mereka ini memang yang masih bercengkram, memantau suasana, keadaan, situasi. Mungkin karena kami santai-santai seperti ini, rupanya mereka mengatur siasat, ada rencana, bahkan ada suatu ancaman besar. Iya. Nggak masalah. Ancaman besar. Iya. Cuman setidaknya, Ci, pernah saya katakan juga dengan Ci Raden ataupun Bang Ray ya, mau ancaman seperti apapun, selagi kita di jalan benar, jangankan ancaman, nyawa pun kita siap. Iya, betul. Itu. Jiwa raga kita pun siap. Betul. Ya, mungkin sahabat-sahabat ya, walaupun kami sekelumit dengan memaparkan apa yang kami sampaikan dengan live streaming ini, yang jelas saksikan terus. Makanya sahabat, tekan tombol loncengnya untuk supaya kalian tidak pernah ketinggalan notifikasi ketika ada video-video kami baru. Di situ kalian sudah ada pemberitahuan, tidak pernah ketinggalan video-video kami yang baru yang akan kami tayangkan. Karena kami ke depan ini akan kami hadapi lebih daripada yang biasa-biasa. Karena sudah berasa. Kenapa? Karena ini sudah A1, karena nggak mungkin informasi, nggak mungkin hanya sebatas berita atau suatu informasi. Setelah Cik Raden jajaki secara dalam jauh makai indera ke-16 itu, alhamdulillah sahabat ya, benar-benar rupanya ada suatu mereka yang inginkan, rupanya bukan sebatas kekuasaan, tapi pengen melenyapkan kita semua. Itulah salah satu orang-orang yang susah punya sifat keserakahan. Karena kenapa? Ingat sahabat, kita hidup di alam semesta bumi rahayu ibu bumi ini. Jangan sampai ada sifat dendam, jangan sampai ada sifat syirik, ada sifat bidik, jangan sampai ada sifat keserakahan, apalagi ketakjuban seolah-olah riak, sombong, jangan. Karena kenapa? Hidup kita dunia ini, bumi kita pijak ini, patut kita syukuri, bahkan patut kita doakan. Kenapa? Karena kita tercipta dari unsur salah satu terkait dari batang tubuh kita adalah air, api, angin, tanah. Itu pun kita kembali ke tanah. Justru itu sahabat, sekelumit kata-kata yang kami sampaikan, mudah-mudahan bukan sebatas kalian hanya menonton di channel kami, tapi di sini kalian bisa petik nilai positifnya. Disitulah salah satu, apabila kalian kaji secara intelektual yang cerdas, bisa kalian bahasanya bukan sekedar tontonan, tapi menjadikan suatu tuntunan. Maka dari itu, si Raden sama Raymondo selalu mengatakan dan mengingatkan, Bang Ray juga selalu mengatakan, perbanyaklah kalian yang namanya sholat, ya, perbaiki sholat, perbanyaklah salawat. Insya Allah laku lampah setiap perjalanan menjadikan suatu keberkahan, keriduan yang kita capai. Kenapa? Adanya kebahagiaan kita hidup di alam dunia ini bukan adanya kiri, kanan, belakang, depan, yang jelas adanya di diri kita. Kalau kita sudah tertaut dalam kalbu kita, disitulah salah satu energi-energi tanpa kita sadari, kekuatan-kekuatan sang ilahi menyatu kepada diri kita. Untuk itu,
sebagai kita insan manusia, saya sebatas mengingatkan kepada sahabat-sahabat, perbanyaklah kalian bersalawat, perbaiki sholat, tegakkan kebenaran. Mudah-mudahan pertemuan sedikit yang kami sampaikan sama Raimundo menjadikan suatu makna yang paling besar. Amin, amin. Untuk itu sahabat-sahabat, yang jelas yang pasti, kita pamit dulu, kita tutup. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.